Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas serta jangan lengah dan jangan lelah untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun. Dan jangan lupa untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Senang sekali hari ini saya Amanda Dasrul bisa menemani Anda dalam dialog dengan tema menerapkan protokol kesehatan menyambut liburan akhir tahun yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Menjelang penghujung tahun berarti waktu liburan sudah di depan mata nih pemirsa. Sebagian besar dari kita pasti telah merencanakan menghabiskan akhir tahun bersama kerabat ataupun dengan sahabat dekat. Namun angka penyebaran COVID-19 belum kunjung menunjukkan penurunan. Pelajaran berharga dari masa liburan sebelumnya, peningkatan kasus positif selalu tak terhindarkan setelah liburan selesai. Lantas bagaimana merencanakan liburan yang aman, nyaman, dan sehat? Untuk itu telah hadir di studio sejumlah narasumber. Yang pertama ada Dr. Ivan Adrian MMKK, dokter sekaligus pengusaha. Selamat siang dok. Bagaimana kabarnya dok, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih telah hadir di sini ya dok bersama kami. Narasumber kedua kita telah bergabung juga melalui video conference. Ada Mas Rizky Arya Diansyah, pengusaha pariwisata. Selamat siang Mas Rizky. Ya. Ya, dan juga narasumber kita selanjutnya ini juga telah bergabung melalui video conference. Ada Bapak Anton Teddy, pengusaha Biro Perjalanan. Selamat siang Bapak, apa kabar Pak Anton? Terima kasih telah bergabung juga bersama kami. Oke, sebelum kita memulai perbincangan, sebagai informasi, kondisi studio telah disanitasi, mikrofon juga yang kami gunakan ini sudah didisinfeksi, dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talkshow ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Sebelum kita memulai diskusi hari ini, kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Silakan Pak. Oke, kita langsung aja mulai dialog kita hari ini. Saya pertama akan bertanya dulu kepada Pak Dr. Ivan. Kita langsung aja nih Pak. Ini kan sudah 10 bulan nih Pak, kita hidup dalam kondisi berdampingan dengan COVID-19 atau COVID-19. Sudah saatnya kita melakukan penyesuaian diri juga kan ya Pak ya, karena kita tidak mungkin terus berdiam diri, menyerah gitu aja. Nah persiapan apa saja sih Pak yang perlu disiapkan, khususnya bagi masyarakat dalam menyambut masa liburan di pandemi ini Pak? Kita ketahui kan, akhir-akhir ini COVID itu meningkat. Dan pemerintah juga mengeluarkan 3M. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kalau kami di lapangan, kami sudah menambahkan satu lagi, 4M. Apa tuh dok? Menghindari kerumunan. Oke, ya. Kenapa memakai masker? Sebenarnya ada tujuannya kan. Jadi kalau kita berada pada liburannya berarti kan jalan-jalan ya. Iya betul. Sebenarnya jalan-jalan itu kalau misalnya tidak terlalu penting banget, stay at home. Yang sebaiknya ya. Tapi kalau misalnya memang ya harus jalan-jalan, memakai masker itu tujuannya adalah melindungi diri kita dari droplet. Penularan virus COVID ini kan droplet ya. Iya betul. Droplet atau dari virus yang menempel di benda-benda permukaan, kemudian kita nggak sengaja menyentuh mulut, hidung, atau mata. Oleh karena itu masker melindungi kita. Kita juga melindungi orang lain karena ada beberapa orang. Ada yang sekarang nih istilahnya ada yang suspek dan asimptomatik dan simptomatik. Asimptomatik itu tanpa gejala, simptomatik itu yang dengan bergejala. Baik. Yang berbahaya ini adalah orang yang tanpa gejala. Dia nggak sadar dia tuh ada virus corona di tubuhnya. Kemudian dia jalan-jalan, tak pakai masker. Apa yang terjadi ya? Ketika dia bicara, ketika dia menyentuh barang-barang, benda-benda di sekelilingnya. Maka ya terjadi penularan ya. Sekitarnya ya, dok, ya. Terjadi penularan. Penularan kan bisa aktif, bisa pasif. Ya. Aktif mungkin berdekatan ya, jarak 1 meter selama 15 menit. Nah itu terjadi penularan. Penularan yang nggak sengaja itu ya menyentuh benda, pintu, gagang pintu. Pasti kita sentuh itu. Ya. Pintu di mall, di hotel, atau dimanapun ya, di pintu-pintu taksi-taksi ya. Kemudian
Oleh karena itu, karena kita sudah menyentuh pintu-pintu atau benda-benda sekitar, maka selanjutnya adalah mencuci tangan dengan air yang mengalir. Oke. Ingat, mencuci tangan dengan air yang mengalir memakai sabun. Karena virus COVID ini dengan sabun dia akan musnah. Oke, baik. Nah, dengan begitu banyaknya potensi untuk penularan dari virus COVID-19 ini sendiri, Dok. Sebenarnya apa saja nih yang perlu dipersiapkan oleh pemilik usaha-usaha pariwisata ataupun dengan masyarakatnya sendiri yang akan menjalankan liburannya gitu, Dok? Tempat wisata sebaiknya seperti tadi, menyediakan cuci tangan yang pertama, hand sanitizer. Kemudian ada sekat yang menghindari kerumunan seperti itu. Oke. Jangan misalnya dalam suatu ruangan maksimal 30 orang atau 20 orang begitu. Atau tergantung ruangannya ya. Ruangannya sebaiknya yang terbuka, ada udara ya, udara masuk dan keluar begitu. Jangan udara tertutup karena akan menimbulkan aerosol nanti. Ya. Nah, seperti ya begitulah sebaiknya. Ya. Jadi dan desinfektannya selalu dilakukan ya. Misalnya ada berkala, setelah ada kerumunan, ada desinfektannya, pagi atau sore ada jadwalnya. Sebaiknya disediakan checklist. Petugasnya ada checklist itu. Jadi tidak dengan ingatan. Iya. Jadi bisa dikatakan harus ada peran aktif antara pemilik usaha dan juga masyarakat itu sendiri ya, Pak. Betul. Sama-sama mencegah. Jadi sebenarnya gini, 3M atau 4M ini yang memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, ini sebenarnya kesadaran kita. Kita kalau kita tidak sadar mengapa kita melakukan itu, maka tidak akan terjadi perubahan perilaku. Baik, oke Dok. Yang sebenarnya terjadi adalah masyarakat sebenarnya mengerti tidak memakai masker itu untuk apa? Kenapa disuruh mencuci tangan? Kenapa disuruh menjaga jarak? Kadang-kadang terdapat kebingungan atau terdapat ambigu mungkin. Kadang-kadang formalitas aja gitu ya Dok ya. Nah, saya sering di lapangan menemukan masker dagu. Iya itu sering tuh Pak. Sering tuh Dok, atau maskernya di bawah hidung. Ya, di bawah hidung lagi. Itu sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Kalau di bawah dagu dia taruh, itu maskernya udah terkontaminasi. Virusnya nanti pindah ke badannya. Jadi sebenarnya ini satu lagi yang penting, tapi hal kecil, tapi agak terlupakan. Cara membuka masker. Cara membuka masker gimana tuh Dok yang baik nih? Mungkin perlu diperhatikan cara juga. membuka masker nih sebaiknya dari belakang nih ya, dari tali ini. Dua tangan di sini. Jangan menyentuh bagian masker depan ini. Karena banyak yang buka masker kan justru dari sini tarik ke bawah ya Dok ya. Setelah menyentuh masker ini kan bagian depan ini filter penyaring virus. Di sini tentu banyak virus-virus. Virus corona itu mikro. Ya, makanya banyak orang nggak melihat. Saya nggak melihat virus corona di mana. Tidak ada. Bagai supranatural virus corona ini. Padahal sebenarnya tidak. Padahal nyata ya Pak. Nyata. Kalau dibilang virus corona supranatural, nangislah analis lab kita ini. Iya, yang sudah bekerja selama hampir setahun ya Dok. Iya. Jadi virus corona ini, jika ingin melihat virus corona ini ada namanya mikroskop elektron. Pembesarannya ribuan kali. Kalau mikroskop biasa mungkin pembesarannya puluhan kali. Seperti kita praktikum waktu SMP, SMA ya. Melihat sel-sel tumbuhan, sel hewan. Mungkin itu cuma sekedar kita mengetahui. Tapi pada mengetahui virus, itu mikroskop elektron. Pembesarannya ribuan kali. Nah, seperti itu. Terima kasih Dok informasinya. Nah, untuk melanjuti apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Irfan, ini kita akan bertanya langsung kepada pelaku bisnis di bidang pariwisata tentunya. Ini pertama saya akan bertanya kepada Mas Rizky terlebih dahulu. Mas Rizky, ini melihat kondisi pandemi saat ini dan memasuki masa musim liburan, apa saja sih penyesuaian yang sudah dilakukan oleh Mas Rizky agar bisnisnya bisa tetap berjalan di masa pandemi? Baik, kalau secara pelayanan, alhamdulillah Mbak Nanas semenjak berdiri kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, itu sudah sesuai sekali dengan protokol kesehatan. Karena apa? Karena kita belum ngomongin pandemi waktu itu ya. Karena Mbak Nanas itu adalah sewa motor di Bali yang menggunakan aplikasi. Jadi penyewa tidak perlu datang ke tempat sewa motornya, milih motor, ketemu orang, tertular droplet, bicara dan lainnya, nggak perlu. Hanya cukup download aplikasi di iOS dan di Android, Mbak Nanas pakai Z seperti ini,
lalu nanti dia akan memesan, lalu melakukan pembayaran baik melalui kartu kredit, tunai, transfer, GoPay, dan lainnya. Setelah itu dia sampai ke Bali, motornya akan diantar ke titik yang dia pesan waktu di aplikasi. Jadi tidak ada ketemu sama orang, negosiasi harga, milih motor itu sudah tidak ada. Dan motor dari awal home base kita sudah didesinfektan, sudah disterilkan, sudah dibersihkan, sehingga nyampe ke titik pengantaran motor itu sudah optimal kebersihannya. Oke, baik. Nah, Mas Rizky, itu kan tadi memang berarti dari awal ini Banana sendiri kan bergerak di bidang online gitu ya, Mas. Tapi apakah implementasinya itu bagaimana caranya memastikan kalau apa yang telah diterapkan oleh Banana SOP-nya itu benar-benar dijalankan oleh mungkin drivernya ataupun juga customer-nya itu sendiri, Mas? Oke, kalau kita kan tanggung jawabnya untuk mensterilisasi atau memastikan motor yang kita sewa melalui aplikasi tersebut sampai ke penerima atau pengguna dengan steril dan sehat, itu saja. Lalu kita juga membagikan, kalau sekarang selama pandemi kita membagikan masker ini. Masker ini kita bagikan free kepada pengguna Bananas untuk bisa digunakan dia kemana-mana. Seperti itu. Baik, oke. Nah, kalau untuk Pak Anton nih, Pak Anton, bagaimana nih Pak dampaknya masa pandemi ini kepada bisnis travel Bapak khususnya Pak? Oke, ini menarik sebenarnya. Saya akan menyinggung mengenai dua hal. Hal yang pertama adalah sejak bulan Juli pada saat PSBB kita sudah diizinkan untuk buka kantor, kami merubah secara keseluruhan di mana biasanya grup itu dibuat tentunya namanya grup adalah bersama-sama, ada 2 orang, 4 orang, 6 orang digabung menjadi satu. Itu kebiasaan lama. Kebiasaan baru karena memang adaptasi baru, kita mulai rubah. Misalnya bepergiannya adalah istilahnya bukan grup tour lagi, tetapi road trip. Road trip ini perjalanan menggunakan kendaraan masing-masing, mobil sendiri, sehingga tidak bergabung dengan satu kendaraan dengan orang lain yang asing, yang tidak dikenal. Jadi mereka satu kendaraan sendiri masing-masing, lalu berkumpul di tujuan wisata. Saya ambil contoh, kami mengadakan ke Tanjung Lesung, di mana begitu masuk ke Tanjung Lesung, semua aktivitas ada di satu tempat di sana. Dan di sana physical distancing-nya bukan cuma 2 meter, 20 meter pun bisa, karena lokasinya adalah 1.500. Ini hal yang pertama yang kami sudah jalankan. Yang kedua, kabar gembira sebenarnya adalah hari ini pagi-pagi kami menerima berita bahwa Gubernur Bali mengeluarkan satu syarat yang baru untuk bisa masuk ke Bali, yaitu PCR swab. Ini adalah kabar gembira. Kenapa? Kalau kita lihat dari semua okupansi hotel di seluruh Indonesia, salah satu yang rendah di tujuan wisata adalah justru Bali. Kenapa? Karena kalau cuma di rapid test, semua orang tahu kalau masa inkubasi adalah 14 hari. Tidak begitu pasti gitu kalau di PCR. Betul, kalau PCR sudah pasti. Dan saya yakin dengan ini mungkin akan menjadi standar baru. Semua orang terbang kalau di PCR menjadi lebih yakin lagi, aman. Ya, betul. Baik, kalau Pak Anton untuk protokol kesehatan sendiri, adakah penyesuaian-penyesuaian yang Bapak lakukan untuk khususnya di bisnis travel Pak Anton sendiri? Satu adalah kami melarang tamu datang sekarang. Kenapa? Karena kalau semua bisa dilakukan tanpa perlu datang. Pesan tiket, pesan hotel, kirim dokumen, semua sekarang sudah tidak perlu datang lagi. Jadi itu yang pertama. Via online ya Pak Anton? Betul. Oke. Kalau sebelumnya masih bisa datang langsung ya Pak, kalau untuk pemesanan tiket dan sebagainya? Iya, biasanya kalau hari-hari 2019 mungkin yang datang di atas 100 orang per hari ke kantor kami. Tapi setelah pandemi ini, PSBB, kami melarang mereka untuk datang. Kami melayani semua, baik secara online maupun secara sekarang pakai WhatsApp, pakai chat begitu ya.
Baik, oke, terima kasih Pak Anton. Saya kembali ke Dokter Ivan terlebih dahulu. Dok, ini kan pernah terjadi juga sebelumnya lonjakan kenaikan kasus positif COVID-19 pada saat pasca libur Lebaran gitu ya dok. Ini sebenarnya apa nih dok yang harus dilakukan, mungkin pesan dari Dokter Ivan agar lonjakan kasus ini tidak terjadi lagi atau bisa dikatakan klaster liburan itu tidak terulang lagi gitu dok? Begini, jika saat liburan itu kita kan banyak menyentuh ATM atau cash. Ya. Kalau bisa transaksi itu cashless. Oke. Itu yang pertama. Memesan tiket melalui aplikasi. Mengisi data-data pribadi melalui aplikasi. Ya. Semuanya serba digital, itu akan mengamankan kita, menjaga keselamatan ya. Keselamatan dan kesehatan kita. Pertama-tama memang kita harus selamat dulu, perilaku kita. Kemudian kita menyadari bahwa apa yang kita buat ini selain menyelamatkan dan menyehatkan diri sendiri, juga berpengaruh untuk orang lain, kesehatan orang lain. Kadang-kadang lupakanlah ego. Misalnya, wah saya mau gini, saya tidak mau begini. Mungkin mereka belum paham. Sebaiknya acara-acara seperti ini penting banget ini untuk sosialisasi ya. Karena saya saat ini sebagai di lapangan nih, ya dok, kontak tracer, banyak menemukan bahwa saat kita meminta mereka untuk swab, ada yang lari. Justru malah takut ya dok? Iya, justru malah takut. Kita minta untuk, Bapak kan kontak erat nih, di rumah ada positif, bagaimana jika ini kita jadwalkan untuk swab, pada takut. Padahal itu justru sebenarnya untuk keamanan masing-masing ya dok? Ya, justru pentingnya swab ini kita bisa melihat bagaimana dari mana penularannya dan bisa memutus mata rantai. Bisa memudahkan tracing juga ya? Iya, memudahkan tracing. Jadi saat liburan tuh kita bertemu banyak orang. Kita nggak tahu di samping kita siapa, di depan kita OTG atau bukan. Dia kelihatannya sehat. OTG ini yang paling berbahaya sebenarnya. Iya. Makanya jika tidak penting banget liburan, stay at home. Jika memang orang berbeda-beda ya. Orang ada yang memang, wah kalau nggak jalan-jalan nggak enak nih. Kalau nggak kemana-mana, pening dia. Atau memang dia traveler, dia penulis buku, dia seorang memang kerjanya memang jalan-jalan, dibayar untuk jalan-jalan, banyak ya. Ya itu tadi protokol 4M, protokol kesehatan. Dan mindset kita adalah mindset sehat dan selamat. Oke. Karena ketika kita bandingkan ya dengan berbagai negara yang lain yang maju, kita ini masih di penyembuhan. Nanti gampang lah kalau sakit ada rumah sakit. Masih kan, menyepelekan ya dok iya, ya. Kalau sakit nanti itu kan ntar lagi juga dibayarin, ada asuransi gitu. Atau nanti bagaimana? Juga sembuh lagi gitu ya dok ya. Iya, nanti gampang lah kalau sakit. Padahal sebenarnya mencegah lebih baik dari mengobati. Iya betul. Kesehatan memang bukan segalanya, tapi segalanya tidak berarti tanpa sehat. Betul sekali dok. Iya. Itu. Makanya kita harus menjaga kesehatan kita. Ya, dengan 4M tadi. Baik, dok. Lalu kalau misalnya memang akhirnya memutuskan untuk tetap ingin pergi liburan gitu dok akhir tahun ini, langkah apa sih dok yang sebaiknya bijaknya untuk dilakukan setelah selesai liburan nanti atau pulang ke rumah gitu, sebelumnya itu apa dok yang harus dilakukan? Jadi gini, di form pertanyaan penyelidikan epidemiologis ada tuh 14 hari ini ada nggak ke tempat transmisi lokal gitu, ke area transmisi lokal, atau ada nggak dalam 14 hari ini ke luar negeri, itu ada tuh di form pertanyaan. Dalam penyelidikan epidemiologis pada kontak tracer ya. Itu jika dia ditemukan iya, tadi liburannya pasti iya jawabannya. Entah dia ke luar negeri kemana kan, tergantung ya. Atau dia ke area transmisi lokal di mana, atau dia tinggal di transmisi lokal, di area transmisi lokal, misalnya di Jakarta ini ya, Jakarta Selatan atau itu area transmisi lokal. Itu ya udah pasti setelah liburan ada baiknya ya 2 minggu dulu isolasi tetap ada mandiri. Di rumah ya. Gitu ya dok. Isolasi mandiri. Ada gejala atau tidak ada gejala.
Apalagi kalau udah ada gejala, jatuhnya kan suspek. Iya, Bisa aja betul. mungkin dia itu kecapean, cuman flu-nya kecapean atau kena AC pesawat. Tapi kita nggak pernah tahu ya dok ya Enggak, apakah itu COVID atau bukan gitu ya. iya. Jadi gejala COVID ini udah banyak banget sekarang. Mulai dari dulu kan kita kenal flu, batuk, demam, pilek, sesak nafas. Ya, Sekarang ditambah tanpa kehilangan penciuman, iya kehilangan betul. pengecapan, Iya, ada diare, sakit perut, sakit otot, iya. Malaysia lemah-lemah ya. Mhm, Minggu lalu nambah lagi mhm. halusinasi. Oh ada lagi dok Iya, halusinasi. minggu lalu nambah halusinasi, gangguan mood. Oh oke. Makanya makin nambah dia. Ini baru nih. Iya, begitu. Jadi Itu kita biasanya faktornya karena menyerang organ apa tuh dok virusnya bisa mengakibatkan itu? dari sekian banyak tadi, Mhm. virus tuh udah kemana-mana. Oke. Jadi nggak menutup kemungkinan menyerang organ macam-macam ya dok? Iya, jadi yang saat diare tadi, ternyata virus itu menempel di usus. Iya pencernaan gitu Iya, ya. saluran pencernaan. Mungkin kalau Menyebabkan halusinasi itu diare. mungkin di otak gitu ya dok ya? Bisa berbagai macam. Oke, jadi ini bahayanya nyata sekali ya dok ya. Iya, Jadi agak miris kalau misalnya masih ada yang cuek gitu ya dok dengan betul, ini. betul. Nah, tadi kan dokter sendiri juga sudah menyampaikan kalau memang sepertinya tidak penting sekali, sebaiknya yang paling bijak adalah di rumah saja. Nah, mungkin dokter Ivan punya sarannya nih untuk tetap bisa seru berkumpul sama teman-teman ataupun keluarga walaupun di rumah saja di masa liburan ini, dok. Saran nih, kita kan sekarang dalam kemajuan teknologi nih, Mhm, adanya Zoom, mhm, adanya Google Meet, mhm. adanya misalnya WhatsApp call yang Iya, berbagai macam, Oke. atau buat permainan online begitu, atau pertemuan online ya. Mhm. Ya itu salah satunya, salah satu yang hindari kerumunan pastinya, Jadi hindari bisa tetap kerumunan. berkumpul bersama kerabat walaupun secara online gitu ya dok Iya. ya. Oke, baik dok, terima kasih. Saya akan ke Mas Rizky nih Mas. Mas Rizky ada nggak sih tips perjalanan yang aman di tengah pandemi, kan sehubungan dengan Mas Rizky juga bergerak di bidang travel gitu ya Mas. Dan persiapan khusus apa yang perlu diperhatikan agar perjalanan tetap aman dan nyaman nih Mas? Oke, kalau tips mungkin BNPB sudah sangat-sangat sering sekali menyampaikan pesan tentang bagaimana protokolnya dan persiapan untuk berlibur gratis, berlibur dengan aman. Mhm. Nah, yang bisa saya sampaikan adalah ketika sampai di Bali sekarang, Bali itu menjadi tempat yang sangat indah sekali buat liburan. Karena apa? Karena tidak sangat lenggang, jadi nyaman sekali. Mau kemana-mana juga santai. Terus habis itu banyak sekali special offer dari hotel atau villa. Lalu tempat-tempat pariwisata itu jadi bisa kita puas. Kalau biasanya kita datang harus ngantri dan berdesak-desakan dengan banyak orang. Kalau sekarang itu sangat-sangat seru banget karena kita nggak banyak orang ke sana dan kita bisa menikmatinya dengan optimal. Jalan-jalan di Bali juga sangat-sangat lenggang, tidak ada macet sama sekali. Bulan lalu, 2 bulan lalu dan bulan lalu saya ke sana. Dan kita masih berharap supaya turis-turis lokal sekarang untuk bisa tetap berlibur ke Bali. Karena tadi ya kata dokter mungkin gejalanya halusinasi ya dok ya, Iya. atau bad mood ya. Nah itu salah satu obat yang paling mujarab itu berlibur, betul ya dok ya? Nah setelah itu baru setelah berlibur merencanakan beli ke Pak Anton Teddy paketnya, motornya sewa di Bananas Bali. Baik, Mas Rizky. Nah, apakah Mas Rizky juga ada nih strategi untuk para pengusaha tentunya, terutama bagi yang menggeluti bisnis mirip-mirip dengan Mas Teddy gitu. Adakah kiatnya agar bisa tetap terus bertahan nih selama masa pandemi COVID-19? Tentunya ada. Cuman satu tips dari saya. Jangan mengalah dengan keadaan. Itu aja. Berubah dan maju terus. Kita banyak sekali penyesuaian dan itu adalah salah satu-satunya jalan. Oke, baik. Enak gitu Oke, ya. thank you Mas Rizky. Kalau Pak Anton sendiri gimana nih Pak? Kiatnya agar bisnisnya bisa terus berjalan nih Pak di tengah masa pandemi yang udah hampir 1 tahun ini nih Pak? Oke, pertama adalah produknya sama. Produknya sama, jual tiket, jual hotel, paket wisata, tujuan wisata, sama. Cuma karena masa pandemi ini, cara jualannya, marketingnya berbeda. Oke. Ketiga adalah penerapannya harus memang juga berbeda. Contoh, kalau dulu kami selalu membawa ke tempat yang ramai,
Kalau tempatnya sepi, dulu itu diomelin oleh peserta tur, tamunya ngomel, masa jauh-jauh dibawa ke tempat sepi? Biasanya dibawa ke tempat ramai. Kalau sekarang terbalik, dibawa tempat yang ramai, Malah mereka ngomel takut. ya, Pak. Betul. Jadi kami sekarang balik. Ada beberapa lokasi yang memang menjadi ikonik. Kami rubah cara berkunjungnya. Bisa pagi-pagi sekali. Misalnya beberapa tempat kami sengaja datang pada waktu mereka buka jam 10, jam 9.30 kami sudah standby di sana. Menjadi orang yang pertama masuk. Cepat masuk, foto-foto. Dan betul seperti kata Mas Rizky tadi, di Bali terutama sangat-sangat lenggang. Dan ini perlu dukungan dari kita semua. Kenapa Bali lenggang? Karena ada ketakutan karena terbang dengan pesawat. Sekarang dengan ada peraturan baru PCR, walaupun biaya menjadi lebih mahal, saya yakin akan merubah peta pariwisata Bali. Karena kalau pariwisata gagal, terganggu, maka ekonomi secara keseluruhan juga akan terganggu. Dan ini berbahaya untuk kita semua. Atau mungkin Pak Anton ada juga antisipasi lain atau alternatif gitu untuk para masyarakat yang ingin berlibur ke tempat-tempat yang memang sebelumnya belum terjamah gitu, Pak? Ada nggak? Betul. Jadi misalnya seperti sekarang itu kalau dari Jakarta, kebanyakan sudah mulai yang namanya road trip. Jadi nyetir sendiri 5-6 jam dalam satu hari. Itu yang pertama. Kedua, kunjungan ke objek-objek wisata yang luas. Ruang udara terbuka. Dan biasanya adalah pantai atau gunung. Memang terakhir ini ada keluhan, misalnya museum di Jakarta mendadak sepi. Walaupun sudah menerapkan, menurut saya tidak perlu takut. Cuma tadi kita hindari kalau ada kerumunan. Biasanya di dalam ruangan itu kalau tidak ada kerumunan cukup aman. Atau strategi yang tadi saya gunakan, buka jam 9, datang 8.30. Menjadi orang nomor 1 masuk dan cepat-cepat lagi keluar. Baik, oke. Terima kasih Pak Anton atas sarannya. Ini kami akan membacakan pertanyaan dari media, ada dari Santi dari Media Republika. Pertanyaannya ditujukan untuk Mas Rizky. Nah, Mas Rizky, bagaimana tips berlibur dengan road trip atau bawa kendaraan sendiri nih, Mas Rizky, yang tetap aman tentunya? Kalau untuk road trip, seharusnya sesuai dengan protokol kesehatan aja. Dari kapasitas mobil dikurangi jadi 50%, supaya bisa tidak terjadi pertukaran droplet. Lalu habis itu selama perjalanan sering sekali dibuka kacanya supaya ada sirkulasi yang baik. Lalu minum minuman yang menyehatkan, jangan sampai kekurangan cairan. Sampai di Bali juga dipastikan tempat atau lokasinya sesuai dan bersih. Dan setelah road trip kan berjam-jam dari Jakarta ke Bali capek, sampai Bali jangan lupa sewa Bananas supaya motoran. Baik. Dokter Ivan, ini ada pertanyaan juga untuk dokter, masih dari Santi dari Republika. Tips staycation nih dok, kan karena memang staycation kan sekarang jadi pilihan alternatif liburan yang paling aman gitu ya dok, terlihatnya dibanding yang lainnya. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan dok agar memastikan liburan kita tetap aman? Pertama-tama multivitamin harus dibawa, karena berpengaruh dengan imun tubuh ya. Kita liburan itu pasti kemana-mana kan, pagi kemari, siang ke sana, sore kemana-mana gitu. Belum lagi cari-cari angle-angle ya, yang Instagramable gitu ya dok, foto-foto sana sini gitu ya dok. Iya, itu pasti menguras tenaga, tenaga energi habis, imun tubuh kadang-kadang berpengaruh juga. Iya, gitu menurun. Ya, dok. Jadi ya kita harus lihat suplemen. Pilihlah makanan yang bergizi. Ya, bergizi dan ya dulu kan dikenal 4 sehat 5 sempurna. Buah-buahan ya, dengan daging atau apa gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian minum susu juga. Atau bawa madu begitu. Intinya makanan sehat ya Pak, asupan perlu diperhatikan gitu ya, iya. dok. Karena orang udah pergi jalan-jalan, lupa makan. Iya. Wah, ini tanggung nih, ada di sana belum datang nih. Ya,
Tapi ya nggak apa-apa, Oke. asal dia bawa bekal di ransel kan, pasti bawa ransel ya, Baik. bawa ransel Oke. atau bawa Tupperware begitu. Ya. Ada minumannya juga. Ya. Nah, itu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Ivan atas sarannya. Semoga bisa diterima dengan baik ya Pak oleh masyarakat sebelum menghadapi masa liburan ini. Dan juga pemirsa, jadi penting sekali untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan aktivitas apapun yang kita lakukan sehingga dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Semoga kita semua selalu bisa tetap optimis dalam menjalankan usaha dan juga semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan seluruh sektor bisnis dapat kembali pulih. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita hari ini dan juga pemirsa, saya juga tidak lelah untuk menyampaikan untuk jangan lupa untuk terus disiplin memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir seperti yang tadi telah disampaikan juga oleh Dr. Irfan. Dan ingat pesan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia tapi juga di akhirat. Saya akhiri talk show kita hari ini. Saya Amanda Dasrul mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda bersama tim tugas COVID-19 dan para pembicara undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Ingat